Halo sahabat data, selamat datang di tayangan perdana Podstat, podcast Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Bersama dengan saya Faris yang akan memandu jalannya podcast ini selama beberapa menit ke depan. Dan di tayangan perdana kita kali ini, kita sudah menyiapkan topik yang sangat menarik nih untuk sahabat data dan mahasiswa UNESA ketahui, yaitu tentang apa itu pojok statistik dan mengenal lebih jauh tentang pojok statistik Universitas Negeri Surabaya. Dan pada tangan perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber luar biasa dari pusatnya langsung juga, yaitu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Sudah ada Bu Rahma sendiri di sini, selaku staf statisi ahli pertama dan juga PIC dari Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi Bu Rahma, dan bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mas Faris, Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, Bu Rahma, ini kan Pojok Statistik UNESA bisa terbilang masih baru. Lalu Betul. sudah ada gebrakan berupa podcast Pojok Statistik. Tanggapan dari Bu Rahma sendiri ini bagaimana? Baik, terima kasih Mas Faris. Jadi begini, mungkin sebelum kita masuk ke sana, saya ingin perkenalkan dulu ya, apa itu pojok statistik gitu ya. Pojok statistik itu adalah layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam hal ini kita lakukan untuk meningkatkan literasi statistik di kalangan perguruan tinggi. Seperti itu, Mas Faris. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, sebenarnya tujuan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ini melakukan kerjasama dengan beberapa univ atau instansi untuk mendirikan pojok statistik di universitas tersebut, jangka panjangnya itu untuk apa sih? Nah, mungkin saya akan bercerita dulu mengenai latar belakang berdirinya pojok statistik ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita memiliki berbagai macam pengguna data. Nah, sebagian besar pengguna data kita itu adalah kalangan peneliti, yaitu dosen, mahasiswa, dan kalangan akademisi, gitu ya. Nah, itu memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu sebesar 61%. Karena proporsi yang cukup besar tersebut, maka di tahun 2021 tim reformasi birokrasi kita memiliki quick win gitu ya. Itu mendirikan pojok statistik. Jadi pojok statistik itu merupakan salah satu program RB yang kita canangkan dan kita targetkan pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, selama tahun itu ternyata sudah banyak sekali pojok statistik berdiri gitu ya di seluruh Indonesia, dan khususnya kalau di Provinsi Jawa Timur kita memiliki pojok statistik hampir di seluruh kabupaten kota, dan untuk Satuan Kerja BPS Provinsi Jawa Timur kita mengampu 4 pojok statistik. Yang pertama itu ada di Institut Teknologi 10 November atau ITS, kemudian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, kemudian di sini khususnya di Universitas Negeri Surabaya, dan ada lagi satu di Universitas Islam UINSA Sunan Ampel, seperti itu. Nah, kalau kita bertanya mengenai tujuan jangka panjang dari pojok statistik, yang pertama adalah menjadi media promosi data statistik, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita ingin menyediakan layanan konsultasi data yang lebih fleksibel. Jadi kita mendekati pengguna data, karena kita tahu ketika kita memberikan pelayanan yang prima terhadap pengguna data, maka mereka akan lebih mengenal begitu ya, lebih mengenal mengenai statistik gitu ya, data-data yang kita kumpulkan di Badan Pusat Statistik. Kemudian tentunya kita juga ingin meningkatkan literasi statistik di kalangan perguruan tinggi gitu. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa sekali ya sahabat data. Jadi tujuan jangka panjang dari adanya pojok statistik di tiap-tiap instansi itu seperti itu. Dan kita harapkan semoga nantinya
mahasiswa UNESA khususnya bisa memanfaatkan pojok statistik UNESA ini dengan baik tentunya. Lalu Bu Rahma, kegiatan asik apa aja sih yang bisa kita dapatkan di pojok statistik? Apakah mungkin ada layanan joki skripsi? Tentu tidak. Bagaimana tanggapan dari Bu Rahma? Iya, baik. Jadi kegiatan-kegiatan dari pojok statistik itu banyak sekali, Mas. Jadi ada program magang, kemudian ada program layanan konsultasi data, kemudian ada webinar ya. Tentunya teman-teman juga bisa follow channel dari FEB UNESA ya. Di sana sudah menyediakan beberapa seri webinar ya. Terakhir kemarin kita juga menyediakan webinar mengenai infografis dan videografis. Selain itu juga kita juga mengadakan webinar ya mengenai metodologi penelitian menggunakan program Stata, EVIUS dan nanti kedepannya kita akan menggunakan R juga untuk webinar-webinar pengolahan data, metodologi penelitian yang membutuhkan analisis data statistik inferensial. Seperti itu, Mas. Oke, karena tadi Bu Rahma sempat menyinggung terkait program dari kami yaitu Statistik Series. Bagi sahabat data dan mahasiswa UNESA nantinya yang ingin mengetahui atau mengikuti program ini, silahkan follow Instagram Statistik UNESA, mohon maaf, pojok statistik underscore UNESA di Instagram kami dan ikuti informasi-informasi terbaru serta ada acara apa atau kegiatan apa sih yang bisa nantinya kalian ikuti. Baik, tadi saya tertarik terkait konsultasi data. Berarti dari pojok statistik ini, misal kita di Bu Rahma membutuhkan data terkait mungkin skripsi yang kita butuhkan atau penelitian kita, berarti pojok statistik UNESA ini welcome terhadap hal tersebut. Betul, betul sekali Mas Faris. Jadi di sini kita memiliki dua layanan pojok statistik ya. Jadi ada layanan pojok statistik offline yang ada di kampus FEB ya, di gedung G khususnya. Kemudian kita juga ada pojok statistik virtual ya di pojokstatistik.bps.go.id. Itu bisa diakses di mana saja ya, sahabat data. Jadi bisa diakses di mana saja. Tentunya harus login terlebih dahulu, kemudian mendaftar terlebih dahulu, kemudian login. Itu teman-teman, sahabat data di lingkungan UNESA ataupun di luar itu bisa mengakses apa saja di sana terkait data-data dari BPS ataupun mengikuti webinar yang ada di pojok statistik virtual. Nah, untuk mengajukan permohonan data itu bisa diakses di silastik.bps.go.id. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ternyata pojok statistik ini tidak hanya bisa diakses secara offline, tapi juga menyesuaikan dengan era digitalisasi saat ini. Jadi bagi sahabat data dan mahasiswa UNESA, nggak perlu khawatir misal ada kendala terkait jarak yang terlalu jauh dan lain sebagainya, sahabat data dan mahasiswa UNESA bisa mengaksesnya secara online. Jadi seperti itu nggih Bu Rahma. Lalu Bu Rahma, ada berapa stigma atau mungkin hal-hal yang kurang apa ya, semacam kurang mendukung nih buat mahasiswa belajar statistik? Ada anggapan bahwa belajar statistik itu susah, belajar statistik itu rumit, menyeramkan dan lain sebagainya. Tanggapan dari Bu Rahma sendiri bagaimana? Iya. Kalau itu wajar ya, Mas Faris. Jadi kalau kita bergaul sama matematika gitu ya, atau statistik itu yang muncul di kepala kita itu adalah rumit gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah menyimak webinar yang kita siarkan di channel YouTube kemarin, bagaimana kita melihat data yang kompleks gitu ya, kemudian kita berusaha menganalisisnya dan bagaimana kita menyederhanakan dalam bentuk visual seperti itu. Nah, ketika kita menyederhanakan dengan bentuk yang visual yang sederhana dan menarik, maka data statistik itu akan lebih mudah dibaca, dipahami karena data tersebut bisa bercerita kepada kita. Nah, setelah itu mungkin teman-teman akan ketagihan malahan daripada apa yang dipikirkan sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian tentunya ya teman-teman
setelah kita bisa memahami data, kemudian kita bisa melakukan analisa, tentunya di tahapan-tahapan tertentu kita akan membutuhkan gitu ya, membutuhkan suatu metode yang namanya statistik inferensial. Nah, di situ juga kita fasilitasi Mas Faris. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mengenai metode-metode statistik yang lebih kompleks, nah kita bantu dengan webinar-webinar, kemudian kita juga bantu dengan konsultasi data, dengan kunjungan offline di pojok statistik yang ada di FEB UNESA, Ya, seperti itu. ternyata banyak sekali ya sahabat data dan mahasiswa UNESA untuk kegiatan-kegiatan yang bisa sahabat data lakukan di sini. Jadi Bu Rahma, setelah berapa bulan mungkin kita launching pojok statistik di UNESA ini, masih ada beberapa mahasiswa yang bertanya, apakah pojok statistik ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa prodi ekonomi atau mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Apakah mungkin mahasiswa dari fakultas lain bisa mendatangi, mengunjungi, dan memanfaatkan layanan dari pojok statistik UNESA? Jadi pojok statistik yang ada di FEB UNESA ini kita welcome ya untuk seluruh pengguna data yang ingin berkonsultasi di sini. Jadi monggo saja ketika nanti ingin mengisi buku tamu di PSV bisa diakses tidak hanya di pojok statistik offline, bisa diakses di mana saja. Tentunya dengan memiliki akun tersendiri ya, itu bisa mengakses data tersebut. Kemudian kalaupun membutuhkan konsultasi yang memerlukan tatap muka, maka akan dibantu oleh teman-teman di sini agen statistik ya. Kita memiliki agen statistik yang akan membantu layanan konsultasi data secara offline. Seperti itu Mas Faris. Oke, baik. Tadi Bu Rahma sudah sempat menyinggung terkait agen statistik yang memiliki peranan penting dalam sebuah pojok statistik itu sendiri. Jadi untuk sahabat data dan mahasiswa UNESA nantinya yang masih kebingungan atau bertanya-tanya terkait pojok statistik itu seperti apa dan bagaimana, bisa langsung mungkin datang ke pojok statistik karena nantinya akan ada agen statistik yang siap melayani kebutuhan kalian atau informasi-informasi yang kalian butuhkan tentang statistik. Jadi sejauh ini Bu Rahma, peran dari agen statistik selain untuk mungkin kita menyambut dari mahasiswa-mahasiswa yang butuhkan, itu ada apa aja sih? Iya, jadi yang pertama peran agen statistik itu sebagai brand ambassador, ya, brand ambassador layanan statistik yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai promotor ya, promotor itu adalah teman-teman yang mengusahakan atau membantu ketika kita ingin melakukan webinar. Jadi kalau teman-teman agen statistik membutuhkan sesuatu pengetahuan yang lebih di bidang statistik seperti itu bisa mengusulkan ke kita, tentunya melalui pihak kampus. Nah, kemudian kita sebagai penyedia akan mengadakan gitu ya mengenai webinar tersebut, mengenai webinar tema-tema tertentu. Nah, tentunya di sana teman-teman agen statistik yang akan menjadi co-hostnya gitu ya, host dan co-host dan penyelenggaranya. Nah, itu adalah soft skill ya, soft skill yang tidak mungkin yang harus dipunyai oleh teman-teman mahasiswa di sini. Nah, karena soft skill ini nantinya secara tidak langsung dan tidak disadari itu sangat dibutuhkan di dunia kerja, Mas Faris. Nah, kemudian selain itu teman-teman agen statistik yang sudah berkecimpung lama seperti itu ya di dalam layanan data, kemudian di webinar-webinar yang kita selenggarakan, tentunya lebih mumpuni ya, lebih memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi statistik kepada teman-teman yang mungkin baru entry level ya di mungkin semester 1, semester 2 yang nantinya akan diberikan statistik dasar seperti itu. Nah, yang keempat, event organizer. Jadi ketika nanti kita mungkin ya mengadakan suatu pelatihan offline seperti itu yang membutuhkan banyak tenaga, ini teman-teman agen statistik diperlukan untuk atau
dilatih untuk melakukan atau menyelenggarakan suatu pelatihan offline. Seperti itu Mas Faris. Jadi memang banyak sekali soft skill yang nanti diasah dan dilatih dalam keseharian menjadi agen statistik. Seperti itu Mas Faris. Luar biasa sekali Bu Rahma. Jadi sahabat data dan Mas Unesa, agen statistik di sini kita juga sudah diberikan pelatihan terkait nanti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan atau layanan-layanan apa saja yang akan diberikan kepada sahabat data dan mahasiswa UNESA yang mengakses pojok statistik Universitas Negeri Surabaya. Tidak terasa Bu Rahma, obrolan kita sudah berapa menit berlalu. Mungkin terakhir nih Bu Rahma, closing statement dari Bu Rahma untuk sahabat data dan mahasiswa UNESA untuk lebih giat lagi belajar statistik dan bisa memanfaatkan layanan yang ada di pojok statistik UNESA. Baik, terima kasih Mas Faris. Tadi dibuka dengan pantun ya, maka closing statement-nya saya juga dengan pantun. Oke, di pojok statistik kita berhenti. Berbagai data kita hitung bersama-sama. Angka-angka menjadi teman setia untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Oke, luar biasa. Closingnya dari Bu Rahma berupa pantun. Terima kasih sahabat data sudah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Muhammad Faris mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila selama berjalannya podcast terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Dan saya tidak mau kalah dengan Bu Rahma, saya sudah menyiapkan pantun juga untuk closing di podcast perdana kita kali ini. Jalan-jalan ke Kediri, pulangnya ke Surabaya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you sahabat data.